Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Fai. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai progres kami, artikel review kami yang berjudul Radiasi Medan Elektromagnetik Extremely Low Frequency terhadap kelainan otak, di mana kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Putri Indah Mayangsari dengan NIM K2322065, dan rekan saya, Fatah Kurniawan dengan NIM K2322029. Untuk progres kami sekitar 40% Ibu, karena beberapa sumber jurnal yang kami gunakan masih cukup sulit untuk kami mengerti dan beberapa jurnal lainnya belum kami tentukan yang mengerucut pada extremely low frekuensinya yang menyebabkan kelainan otak itu sendiri, Ibu. Lalu untuk artikel yang saya gunakan itu yang pertama ada Effect of Electromagnetic Wave of Mobile Phone on Human Brain oleh Faiz dan N. L. Katmiri. Nah, jurnal ini sendiri, Bu, itu membahas tentang dampak gelombang elektromagnetik dari ponsel seluler, dari ponsel seluler pada otak manusia. Jadi penelitiannya ini relevan dengan kesehatan dan teknologi. Untuk selanjutnya, saya menggunakan artikel pengaruh gelombang elektromagnetik extremely low frekuensi ELF terhadap kelistrikan jantung. Jadi jurnal ini mengkaji tentang paparan gelombang elektromagnetik ELF terhadap kelistrikan jantung. Tetapi hanya beberapa informasi saja yang saya gunakan, tidak untuk semuanya, Ibu. Mungkin untuk jurnal ini tidak akan jadi pegangan saya untuk seterusnya, hanya untuk tambahan informasi saja. Lalu acuan jurnal selanjutnya ada resiko paparan medan elektromagnetik extremely low frequency ELF terhadap kelainan otak oleh Rena Mahfudullah Hadul Korea. Jurnal ini membahas tentang resiko paparan medan elektromagnetik ELF terhadap kelainan otak. Jadi, em, ini mengacu pada penelitian terhadap kelainan otak sendiri, Ibu. Jadi, ini yang sudah dispesifikasikan. Lalu, jurnal satunya lagi yang menspesifikannya itu ada di radiasi medan elektromagnetik pada jangkauan frekuensi sangat rendah, extremely low frekuensi di lingkungan kampus Universitas PGRI Yogyakarta oleh HS Wismaya dan W. Sugianto. Di jurnal itu, Bu, nanti akan dibahas mengenai penelitian-penelitian dari beberapa sumber mengenai dampak dari ELF itu sendiri terhadap leukemia dan tumor otak, Ibu. Lalu mungkin untuk beberapa sumber yang digunakan oleh Fatah, bisa dijelaskan? Oke, untuk yang pertama saya menggunakan dari hasil eh, pengamatan oleh NASA, di mana NASA ini di dalam Glenn Research Center, di mana yang berjudul Non-Ionizing Radiation Study pada tahun 2015. Selain itu, saya juga menggunakan di bahan pada tahun 2000 yang berjudul FNVLV Radio Wave in Journal of Atmosphere and Solar Terrestrial Physics. Nah, selain itu saya juga menggunakan jurnal dari Sudadati pada tahun pada tahun mohon maaf, Sadidah pada tahun 2015 yang berjudul pada tahun pada tahun Pada tahun 2015. 2015.
Mungkin bisa dilihat di layar, Kak, apakah benar jurnal acuannya yang ini? Untuk barnya sudah benar, namun untuk yang sadidah belum saya masukkan, mohon maaf. Oke, lanjut ke latar belakang. Untuk latar belakang, yang pertama kita mengawali dengan pengertian paparan medan elektromagnetik, kemudian tentang spektrum pada frekuensi ILF sendiri, kemudian dilanjutkan dengan analisis secara fisik radio elektromagnetik. Oke, akan saya lanjutkan, Ibu. Jadi untuk latar belakang dari masalah ini sendiri, Bu, dilakukan penelitian pada tahun 2014 yang oleh Timmer, dia menyatakan bahwa resiko kelainan otak seperti tumor otak itu dipengaruhi oleh paparan radiasi medan elektromagnetik ELF. Sedangkan Carl Cook sendiri itu pada tahun 2018 menyatakan bahwa tidak menemukan hubungan antara tumor otak dengan radiasi medan elektromagnetik ELF. Nah, kedua pernyataan ini dimuat dalam jurnal dari Sudarti pada tahun 2023. Oleh sebab itu, Bu, ini menjadi dasar kami sebagai penulis untuk melakukan studi literatur review untuk mengetahui keterkaitan radiasi medan elektromagnetik terhadap kelainan otak. Untuk rumusan masalahnya, kami akan mencari seperti apa konsep radiasi elektromagnetik ELF, lalu pengaruh dari radiasi medan elektromagnetik ELF terhadap kelainan otak, lalu ada penyebaran radiasi medan elektromagnetik ELF terhadap kelainan otak di berbagai negara dunia, serta langkah-langkah pencegahannya efektif untuk mencegah bahaya radiasi medan elektromagnetik ELF terhadap kelainan otak. Jadi tujuan penulisannya itu menjawab dari rumusan masalahnya, Ibu. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Fatah. Oke, untuk yang pertama radiasi medan elektromagnetik. Nah, gelombang ILF sendiri merupakan gelombang dari subradio, di mana medan elektromagnetik frekuensi sangat rendah merujuk pada radiasi elektromagnetik dengan frekuensi di bawah 30 kHz. Gelombang ILF sendiri memiliki panjang rentang 10.000 hingga 100.000 kilometer. Nah, data ini berdasarkan dari data pengamatan oleh NASA. Nah, kemudian gelombang ILF dapat berdifraksi tanpa ada halangan apapun dan dapat merambat mengelilingi lengkungan bumi. Nah, hal ini juga didukung oleh penelitian dari Buchau pada 1985 di mana gelombang ILF dapat merambat jauh melalui mekanisme pandu gelombang bumi ionosfer. Bumi dikelilingi oleh lapisan partikel bermuatan ion dan elektron di atmosfer pada ketinggian 60 km. Nah, pada ketinggian ini biasanya disebut dengan lapisan D yang mencerminkan ILF sebagai ombak. Ruang di antara permukaan bumi yang bersifat konduktif dan lapisan D konduktif bertindak sebagai pandu gelombang pelat paralel yang menghambat penyebaran gelombang ILF. Nah, di mana penghambatan ini menyebabkan gelombang ini untuk merambat jarak jauh tanpa keluar ke angkasa. Kemudian mode propagasi satu-satunya pada frekuensi ILF adalah mode TEN dengan polarisasi vertikal di mana medan listriknya vertikal dan medan magnetnya horizontal di mana ini nanti akan bertegak lurus. Gelombang ILF mengalami redaman yang sangat rendah sekitar 1 hingga 2 dB per 1000 km atau bisa dikatakan 620 mil. Nah, ini berdasarkan dari pengamatan dari BAR pada tahun 2000. Kemudian, atuensi gelombang yang sangat rendah memungkinkan gelombang ini mengelilingi bumi beberapa kali sebelum amplitudenya berkurang hingga dapat diabaikan. Ini menurut penelitian dari Barnes pada tahun 2019. Nah, ketika gelombang-gelombang tersebut bertemu, mereka akan saling berinterferensi baik secara konstruktif maupun destruktif, tergantung pada fase relatifnya. Interferensi ini dapat menghasilkan pola gelombang yang stabil di sekitar planet yang berguna untuk berbagai aplikasi. Misalnya, komunikasi bawah air dengan kapal selam, terus penelitian geofisika untuk mempelajari struktur ionosfer dan fenomena global lainnya. Nah, ini berdasarkan dari KAF
glia pada tahun 1999. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Rayleigh pada 1998, di mana fenomena ini juga memungkinkan pengembangan sistem navigasi global yang andal bahkan di daerah terpencil, berkat kemampuan gelombang ILF untuk mempertahankan energi dalam jarak jauh. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai frekuensi. Pada frekuensi, gelombang ILF berlawanan arah dan saling memperkuat sehingga menimbulkan gelombang berdiri. Nah, dengan kata lain, rongga bumi ionosfer berbentuk bola tertutup bertindak sebagai resonator rongga yang sangat besar, yang meningkatkan radiasi LF pada frekuensi resonansinya. Nah, fenomena ini berdasarkan dari Sekuman yang memperkirakan pada tahun 1952, di mana resonansi Schumann memperlihatkan bagaimana gelombang ILF dapat mencapai amplitudo signifikan dalam rongga bumi ionosfer, menciptakan efek resonansi pada frekuensi-frekuensi tertentu. Hal ini juga dibahas dalam penelitian dari Bird pada tahun 2000, di mana Schumann memprediksi bahwa resonansi akan terjadi pada frekuensi yang spesifik menggunakan konsepsi rongga bumi ionosfer sebagai dinding penghantar sempurna. Schumann juga memperlakukan perhitungan untuk menentukan frekuensi di mana fenomena resonansi ini diperkirakan terjadi. Nah, untuk frekuensinya dengan persamaan Vn sama dengan 7,49 akar dari N dikalikan N plus 1 Hertz, mohon maaf. Nah, frekuensi ini sebenarnya sedikit berbeda dengan perkiraan awalnya, karena disebabkan oleh konduktivitas ionosfer. Resonansi mendasar Schumann terjadi di sekitar 7,83 Hz, di mana panjang ini sama dengan keliling bumi, dengan harmonik-harmonik lainnya pada frekuensi 14,1, 20,3, 26,4, dan 32,4 Hz, dan seterusnya. Selain itu, aktivitas petir menginduksi fenomena resonansi ini menyebabkan bumi ionosfer berdering dan menciptakan puncak spektrum kebisingan pada frekuensi tersebut. Nah, frekuensi atau resonansi Schumann merupakan alat yang berguna untuk memantau aktivitas badai-badai secara global. Ini juga dibahas dalam William pada tahun 1992. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Silakan. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas tentang radiasi medan elektromagnetik ELF itu sendiri, pengaruhnya seperti apa terhadap kelainan otak. Jadi otak itu sendiri kan merupakan pusat sistem pengendalian tubuh, baik itu dari perasaan, pikiran, maupun gerakannya. Lalu struktur dari otak dijelaskan oleh Amin itu sebagai berikut. Ada lemak, ada materi abu-abu, materi putih, darah, kulit duda, jarak cerebrospinal, dan tengkorak. Jadi beberapa bagian tubuh ini itu dapat mengalami gangguan dari beberapa faktor yang tadi dikaji itu ada penyebabnya itu dari Alzheimer, gila, stres, bunuh diri, dan lainnya. Mengindikasikan bahwa adanya gangguan ini tuh mengindikasikan otak itu memiliki kelainan. Nah, eh, ada salah satu penyebab dari kelainan otak itu sendiri, yaitu paparan radiasi medan elektromagnetik. Penelitian dari Faiz dan El Katmiri tahun 2021 menyatakan medan elektromagnetik itu memang buruk untuk kesehatan manusia. Nah, studi eksperimental dari beberapa sumber menyatakan bahwa medan elektromagnetik itu memang benar adanya menyebabkan terjadinya tumor otak, tekanan darah, detak jantung, sakit kepala, dan penyumbatan pembuluh darah. Teknologi untuk mendeteksi adanya kelainan otak atau tidak itu adalah EEG atau elektroencephalogram. Nah, dari EEG ini tuh ternyata menurut Kulkarni dan Gander tahun 2014 ada 3 pita pola normal manusia. Di otak ada beta, gamma, dan theta. Jika ketiga pola normal ini itu tidak seimbang atau terjadi perbedaan, maka dapat diindikasikan bahwa otak itu mengalami penyakit atau terdapat kelainan. Dispesifikan lagi untuk jenis medan elektromagnetik ELF oleh Tatkus
saya, Barisev dan Ijenko pada 2015, dan Jiao itu menyatakan ternyata ELF itu sukar untuk dilemahkan oleh bahan bangunan atau bahan lainnya sehingga dia itu mampu menembus dinding. Oleh sebab itu, sifat dari radiasi ELF ini karsinogenik. Artinya, radiasinya itu bisa menyebabkan indikasi bahwa tumor otak untuk ukuran dewasa dan leukemia atau kanker darah pada anak. Ini seperti yang saya bahas di atas, Ibu. Penelitian ini tuh dinyatakan dalam jurnalnya si Wismaya, Herendra, Sela, dan Sugianto Wahyu, di mana penelitiannya itu dilakukan oleh Toi Tou dan rekan-rekannya ini, Bu. Lalu dari pernyataan tersebut, si Wismaya ini melakukan penelitian. Ternyata kombinasi antara radiasi ELF dan sistem biologi dalam tubuh manusia itu menunjukkan memang benar adanya kalau si ELF ini menyebabkan pengaruh buruk bagi kesehatan. Oleh sebab itu, menurut Wismaya, dia mempertimbangkan bahwa perlu adanya radius yang ditentukan dari sumber radiasi dan vaskularisasi bagian yang terradiasi. Lalu, karena berdasarkan penelitian dari Wismaya ini mengenai radius radiasinya, Widya Ningrum juga melakukan penelitian yang memperkuat pernyataan dari Wismaya, di mana dia menyatakan bahwa radius antara sumber medan elektromagnetik jika didekatkan dengan tubuh, itu radiasinya akan semakin besar. Jika dia dijauhkan dari tubuh, radiasinya itu akan mengecil. Nah, si Widya Ningrum ini akhirnya melakukan penelitian, dimisalkan bahwa misalkan jenis medan elektromagnetiknya itu diacukan ke RF atau radiofrekuensi. Nah, diberikan dari radius 0, 30, dan 60. Ternyata semakin jauh saat dalam kondisi tidur itu terjadi penurunan penurunan dari em, radiasi medan elektromagnetiknya. Jadi, saat medan elektromagnetik itu jauh dari tubuh, maka dampak negatifnya itu berkurang. Nah, jarak radiasi medan elektromagnetik itu, Bu, ada dicakup dari WHO itu sebesar 0,5 MT, dari ICNIRP itu sebesar 2,0 W per kilogram, dari IEE sebagai standar negara Amerika dan Indonesia itu ditetapkan 1,6 W per kilogram. Mungkin untuk selanjutnya, spesifikasi dari penjelasan radiasi elektromagnetik terhadap kelainan otaknya akan saya cari di beberapa jurnal lainnya yang memang menspesifikasikannya ke tumor otak ibu. Untuk penyebaran kasus dan langkah-langkah proses pencegahan ini kita masih on progress karena beberapa faktor seperti yang saya jelaskan di atas tadi bahwa beberapa jurnal itu eh, memang sulit untuk dikaitkan dengan kelainan otak ibu. Lalu untuk kesimpulannya, kami akan menjawab apakah medan elektromagnetik ELF ini benar-benar berdampak pada kelainan otak dari beberapa sumber jurnal yang telah kami gunakan. Lalu ini untuk daftar pustaka tambahan kami, Bu. Ada beberapa jurnal yang mungkin yang telah menjadi referensi untuk penulisan beberapa hasil diskusi kami di atas, Bu. Mungkin untuk seperti itu aja Ibu presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika progresnya masih belum maksimal. Kurang lebihnya saya dan Fatah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.